Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Alfianita. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh dari suatu proses pelatihan dalam waktu yang relatif lama. Profesi juga sering dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Pada umumnya, setiap profesi memiliki organisasi, ada kode etik, ada sertifikasi bagi anggotanya, serta memiliki lisensi untuk bidang profesi tertentu. Orang yang berprofesi dalam bidang tertentu disebut sebagai profesional dalam bidang itu. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, dan tenaga pendidik. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya. Sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Konselor menempuh pendidikan yang merujuk pada program pendidikan berupa SPD atau MPD yang kemudian melanjutkan spesialisasi ke bidang konselor. Gelar konselor ini umumnya MK atau MA. Jurusan tersebut biasanya juga didapatkan dari jurusan bimbingan dan konseling dengan psikolog. Konselor bekerja dengan menggunakan pendekatan yang hampir mirip dengan psikologi, namun fokus mereka adalah pada seseorang yang normal bermasalah. Maksudnya adalah mereka mengalami masalah dan tantangan dalam hidup, tetapi tidak mengganggu kesehatan mental sampai pada taraf gangguan jiwa. Peran seorang konselor lebih kepada bagaimana memposisikan diri sesuai dengan klien, seperti mampu menjadi seorang teman, mentor, pendengar yang baik, bahkan mungkin memposisikan diri sebagai orang tua jika kliennya masih di bawah umur. Perbedaan yang lain adalah konselor tidak memiliki kompetensi yang dipelajari lebih jauh untuk dapat menangani seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang sering salah kaprah, konselor sering dinamakan dengan psikolog, sehingga ada juga kasus yang seharusnya ditangani oleh psikolog tetapi justru ditangani oleh konselor. Tes psikologi mungkin dapat diberikan oleh konselor, namun tidak semua dan hanya konselor yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang tes tersebut saja yang boleh memberikan tes itu. Psikiater adalah dokter medis yang punya spesialisasi memberi diagnosis dan penanganan terhadap pasien gangguan kejiwaan. Seorang psikiater biasanya paham betul mengenai kesehatan fisik dan mental, serta bagaimana pengaruhnya terhadap satu sama lainnya. Pengetahuan seorang psikiater terkait faktor-faktor biologis, masalah psikologi dan kejiwaan yang sangat luas. Gak heran, psikiater punya kecenderungan untuk mengobati penyakit mental yang kompleks juga serius. Misalnya, pasien yang mengalami skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, kecanduan, dan sebagiannya. Perbedaan yang utama adalah mereka dapat meresepkan obat kepada pasiennya setelah memberikan diagnosa dengan tepat. Seorang psikiater dapat memberikan obat kepada pasiennya karena belajar dengan latar belakang dokter, membuat mereka mengetahui mengenai hal kimia pada otak manusia yang tidak seimbang. Jadi, terapi pada psikiater cenderung pada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Fokus psikiater cenderung pada perubahan biologis dan fisiologis pada pasien.
Seorang psikiater yang kompeten biasanya juga dapat memberikan tes psikologi yang berkaitan dengan neurologi kepada pasien-pasiennya. Karena psikiater erat kaitannya dengan pemeriksaan status mental berdasarkan neurologi. Psikiater umumnya dapat bekerja pada rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau membuka praktek sendiri. Psikoterapi juga disebut sebagai pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya, pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Istilah ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Menurut Abdul Mujib, objek kajian dari psikoterapi adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau abnormal. Psikoterapi lebih terfokus pada treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional dan juga lebih dapat diandalkan pada pasien yang mengalami penyimpangan dan juga lebih berusaha menghilangkan gangguan yang dianggap mengganggu dan lebih mengusahakan agar pasien dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian ke arah yang lebih positif. Profesi ini memang jadi profesi impian banyak orang meskipun dikenal dengan pekerjaan yang berat dan pendidikan yang terbilang lama. Dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Jadi, dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan. Jadi, dokter bukan hanya mengurus orang sakit. Nah, saat ini sudah semakin banyak dokter yang melakukan perawatan khusus di bidang-bidang spesialisasi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan obat-obatan yang sangat pesat. Pekerjaan ini juga menuntun kita punya kemampuan komunikasi yang baik supaya bisa menjelaskan suatu diagnosa kepada pasien dan keluarganya. Dokter adalah salah satu profesi yang akan terus dibutuhkan di setiap masa. Berikut peran dan tanggung jawab seorang dokter. Yang pertama, mengedukasi masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan yang baik dan menjalani pola hidup sehat. Yang kedua, melakukan tindakan pencegahan penyakit dan melayani konsultasi kesehatan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis penyakit pasien dan memberikan pengobatan yang sesuai. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan penunjang berdasarkan gejala yang dialami pasien. Selanjutnya, melakukan rehabilitasi medis pada pasien supaya tidak terjadi komplikasi penyakit. Memberikan terapi atau obat sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita pasien, mengordinasikan seluruh kegiatan manajemen mutu di pusat layanan kesehatan, membentuk manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pusat layanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.